pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 yang mana panjenengan sudah waktunya pendampingan individu 5 pada program PGP Kabupaten Trenggalek Angkatan 7 yang mana hari ini sudah kita sepakati bersama panjenengan untuk lebih longgarnya hari ini Ibu Winda dari kegiatan-kegiatan rutin yang sangat padat di bulan Mei, Juni, Juli itu kan sangat padat sekali terkait tugas panjenengan di sekolah. Namun insya Allah tidak mengurangi kinerja panjenengan di program PGP ini karena tentunya kita juga kegiatan ini ada duditnya. Jadi seperti itu Bu Winda. Karena masih suasana lebaran, saya secara pribadi maupun secara instansi mohon maaf lahir batin Bu Winda, barangkali selama pendampingan individu 1 sampai dengan 5 hari ini ada banyak salah, khilaf dan mohon dimaafkan Bu Winda. Saya pun juga demikian. Kalau saya selaku jadi panjenengan banyak sekali melakukan kesalahan, kadang juga merepotkan panjenengan. Saya mohon maaf sekali Sebenarnya kalau untuk merepotkan itu ya tidak, karena memang sama-sama memang kita sudah tugas kita di sini kan apapun konsekuensinya kita juga harus menghadapi bersama, kita cari solusi bersama, kita juga harus meningkatkan kompetensi kita di dalam bidang coaching untuk menggali informasi-informasi yang baru atau menggali informasi yang sebenarnya sudah ada namun kadang-kadang kita belum tahu apa jawabannya. Jadi untuk hari ini sudah siap nih Bu Winda? Insya Allah. Oke, jadi untuk fokus pendampingan hari ini kita terkait dengan refleksi penerapan aksi nyata di modul 3.1 yang mana panjenengan di modul ini juga sudah mempelajari secara detail baik di modul maupun di kegiatan daring bersama fasilitator yang mana saya juga mendampingi panjenengan. Di situ panjenengan sudah belajar banyak. Kemudian yang kedua, rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi nanti rancangan programnya panjenengan itu apakah sudah berjalan, apakah masih dalam rencana, apakah sudah istilahnya sudah berjalan dengan baik atau apa yang perlu dimaksimalkan dan nanti bentuk programnya itu seperti apa ngaten nggih. Kemudian yang ketiga itu perkembangan komunitas praktisi yang panjenengan ikuti baik itu di sekolah maupun di tingkat kecamatan. Bagaimana ketika peran panjenengan sebagai CGP di situ, apakah sudah berdampak, apa memang stagnan atau diam di tempat ataukah ada inovasi-inovasi baru yang sudah panjenengan jabarkan di komunitas itu. Kemudian yang terakhir nanti panjenengan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat yang mana panjenengan kemarin pada tahap pra-observasi dan observasi saya melihat tayangan video panjenengan bersama salah satu rekan guru panjenengan itu ketika jenengan juga mengamati rekan sejawat panjenengan ketika mengajar di kelas. Kalau tidak keliru kemarin mapelnya matematika nggih. Oke nggih. Jadi untuk fokus kita seperti itu ada 4 poin nggih Bu Winda. Jadi di sini sebelum kita beranjak ke kegiatan inti, saya sangat mengapresiasi panjenengan sebagai CGP yang luar biasa, yang mana melakukan tugas yang tidak hanya tugas itu secara formalitas saja, tetapi tugas-tugas yang memang benar-benar panjenengan laksanakan sampai menjadi sebuah aksi nyata yang nanti juga berdampak pada panjenengan pribadi, peserta didik maupun sekolah dan di komunitas praktisi. Jadi saya sangat mengapresiasi dan terima kasih kerjasamanya sampai saat ini dan semoga ke depan setelah menjadi GP panjenengan tetap eksis dan semakin kuat. Hasil observasi pembelajaran panjenengan bersama rekan sejawat saya ingin melihat kemudian kemana sudah panjenengan laksanakan dan videonya juga sudah saya lihat. Itu luar biasa. Oke, yang pasukannya kan belum. Terima kasih Bu Winda. Kita langsung saja di kegiatan inti. Ya, bagaimana ketika kita nanti membuat sebuah rencana bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu pasti di akhirnya kita harus melakukan refleksi nih. Pastinya itu kan mungkin sebelum panjenengan di program CGP mungkin setelah anak-anak selesai ya sudah, tapi untuk sekarang itu juga berlaku untuk saya pribadi.
saya usahakan di akhir itu pasti kita berefleksi biar kita tahu bagaimana perasaan anak-anak, apa yang diinginkan untuk pembelajaran selanjutnya, kan seperti itu Bunda. Di sini refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan bagaimana Bapak, mohon maaf, bagaimana Ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu Bunda. Oke, luar biasa. Tentunya kan banyak sekali kendala atau tantangan. Kira-kira apa tantangannya Bu Ida? Mungkin saja ada Bu, karena kan mengingat manusia itu kan beda-beda ya Bu. Berbagai macam karakter lah. Karakter yang beda-beda itu juga menjadikan tantangan. Dimana ketika kita menyampaikan sebuah konsep itu kalau baru itu kan kadang tidak langsung diterima ya Bu. Iya, pasti ada penolakan. Ada penolakan. Apalagi kalau ini terkait dengan pemikiran aset-aset yang bisa kita gunakan. Itu kan ada teman-teman yang berfokus pada aset positif, maksudnya hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan, tapi ada juga teman-teman yang memandangnya itu kekurangan yang kita miliki gitu. Jadi untuk ini kita memang perlu benar-benar menggali, perlu benar-benar duduk bersama membicarakan bahwa marilah kita untuk berhenti tentang berpikir tentang kekurangan, mari kita untuk berpikir apa banyak yang kita punya untuk bisa kita kembangkan. Oke, jadi saya mengambil kesimpulan dari paparan panjenengan bahwasanya kan selama ini memang pola pikir di sekitar kita itu kan memang hanya berfokus pada kekurangan. Jadi katakanlah untuk berkembang itu tetap melihat kekurangan, namun belum memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dan itu lebih dimaksimalkan lagi seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian apa pertimbangan panjenengan untuk menentukan sumber daya sekolah itu? Pertimbangan saya ini tentu saja pertimbangan pertama adalah menggunakan pendekatan berbasis aset dulu, pendekatan yang lebih mengutamakan hal-hal positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada sekolah. Kemudian juga meningkatkan kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, komunikasi juga, dan juga saling karena mengingat itu tadi kan tantangannya karakter yang beda-beda Bu ya. Jadi kita harus benar-benar mengutamakan bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain dan tetap jalan gitu. Kadang kan kalau kita terhalang sudah ada salah satu yang beda pendapat itu kadang kan terjadi miskomunikasi. Oke, jadi di sini panjenengan tetap apapun yang terjadi jangan sampai terjadi crash yang artinya nanti juga diam di tempat dan tidak berjalan. Jadi tetap kita mengambil keputusan itu secara positif, artinya juga menerima kekurangan-kekurangan orang lain dan begitupun juga kelebihan-kelebihan orang lain. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Kemudian apakah terdapat hal yang misalkan yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum panjenengan temukan pada saat proses itu berlangsung? Kalau menurut saya tentunya ada Bu, karena kan mengingat kehidupan itu kan sifatnya dinamis ya Bu. Iya. Seperti kurikulum baru kita juga dinamis. Dan ini kita berpikiran ini udah cukup, ini semuanya sudah ada di kita. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu tentunya harus terus diadakan refleksi, harus terus diadakan evaluasi untuk menemukan aset-aset baru yang ada di sekolah. Kan semakin berkembangnya teknologi, dimana juga akan menimbulkan aset-aset baru yang tidak terduga. Yang awalnya anak-anak itu mungkin bisa IT ya Bu, tapi berjalan seiring berjalannya waktu mereka bisa IT itu juga menjadi aset bagi sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Mungkin bukan hanya aset-aset yang dimiliki oleh misalkan dari peserta didik katakanlah yang dulunya belum mengenal IT atau iptek, itu sekarang kan lebih dengan maraknya gadget dan lain sebagainya kan mereka mampu mengoperasikan. Namun dari segi guru, mohon maaf yang guru mungkin rekan kita yang guru lama atau guru senior, bahkan kan kalau dulu itu belum ada laptop, kemudian Chromebook dan lain sebagainya, kan sekarang insya Allah di sekolah-sekolah itu kan sudah ada
fasilitas seperti Iya. itu dan bisa dimaksimalkan. Jadi Iya. minimal kan Asetnya biasa nggih, gitu. betul. Bantuan dari pemerintah yang Nggih. semestinya harus terus merata kan, soalnya itu masih juga terbatas pada sekolah-sekolah tertentu. Nggih, tapi insya Allah kan dengan adanya gadget, insya Allah kan semua personal itu kan hampir 99% punya kan yang bisa dimanfaatkan. Informasi dan teknologi ya Bu. Nggih. Kemudian yang poin kedua terkait dengan refleksi proses pengambilan keputusan. Nah, di sini berdasarkan hasil pemetaan panjenengan tadi, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan, Bu Winda? Sangat hasil pemetaan aset-aset yang ada di sekolah itu tentunya akan sangat mempengaruhi hasil keputusan Bu. Karena ketika misalkan kita program perpisahan gitu ya, program perpisahan, ketika kita sadar akan aset-aset yang kita punya, tentunya sekolah kita juga akan memutuskan sebuah kebijakan yang konsep acaranya itu juga berbeda. Kalau awalnya kita kita punya sedikit, kita nggak punya uang, kita nggak punya. Iya, tapi tetap bisa menampilkan dengan maksimal. Mungkin itu akan mempengaruhi keputusan pada akhirnya. Oh, kita bisa loh menampilkan yang bagus yang baik seperti itu. Jadi kan ketika kita juga memetakan aset yang ada di sekolah secara maksimal, kan tahu kita bisa menggali kira-kira yang bisa dimanfaatkan, misalkan dari bantuan wali murid terkait katakanlah yang bisa latih anak untuk seni atau apalah, kan bisa dari guru-guru, kemudian juga dari faktor yang lain. Luar biasa Bunda. Jadi ketika kita memaksimalkan potensi diri anak, kemudian karena kita juga di aset tadi panjenengan menjelaskan mungkin minim dana, tapi tetap bisa menampilkan hal yang luar biasa. Kemudian yang masih perlu dikembangkan dan dievaluasi mungkin dari pemetaan panjenengan itu apa? Yang harus terus dievaluasi tentunya pemanfaatannya Bu, pemanfaatannya, kemudian lingkupnya, kemudian juga harus sering-sering diadakan pertemuan lagi, karena kalau kita cuma satu kali saja mengadakan pemetaan, tentunya nanti akan hanya fokus itu saja. Jadi kita harus sering mengadakan pertemuan, harus sering berkomunikasi dengan komunitas sekolah terkait dengan pemanfaatan aset-aset yang seperti kita punya. Kadang kan gini, kita tahu kita lo punya, misalkan perpustakaan, tapi karena kita tidak memikirkan tentang pemanfaatan dari perpustakaan itu kan dia cuma menjadi masalah yang ada di sekolah. Iya, belum maksimal nih. Oke, jadi di sini saya menggarisbawahi dari pernyataan panjenengan bahwasannya memang tidak cukup 1, 2, 3 kali nih, jadi memang harus secara kontinu, jadi tetap istilahnya, dan program itu kalau bisa kan terus menerus, artinya itu ada monitoring, ada evaluasi, jadi nanti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu gitu ya. Kemudian untuk yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu apa Bu Indah? Yang mendukung tentunya pertama kesadaran diri kita masing-masing selaku pelaksana dari atau selaku orang yang ada di dalam komunitas. Kalau kita punya kesadaran tentang aset-aset ini, tentang pentingnya mengambil keputusan yang berdampak pada murid, itu juga akan mengalami hasil akhirnya kan gitu. Di situ kita juga harus terus meningkatkan kolaborasi. Kita juga harus menciptakan sebuah komunitas yang itu nanti akan mewujudkan program-program atau di dalam komunitas itu ada program-program yang nantinya akan berdampak positif kepada murid. Oke, luar biasa sekali Bu Indah. Kemudian untuk pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat atau sebelum mengikuti kegiatan CGP ini yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait dengan murid panjenengan atau kan sejak panjenengan itu apa Bu? Kalau dilema etika itu kemarin ini baru terjadi di kemarin itu pas waktu di sini ada acara fun game. Iya, dari pihak desa itu permasalahan dilema etika ini mungkin kan kita secara personal dulu artinya. Tapi kalau mungkin kita sudah mentok, itu mungkin kalau yang kita ke ranah yang lebih tinggi itu mungkin bisa. Tapi kalau mungkin masih sebatas anak katakanlah meluapkan emosinya, kita kan juga harus mencari sumber informasi. Kita duduk bersama seperti penerapan segitiga restitusi kemarin gitu. Jadi
apa yang terjadi di rumah, apakah anak tertekan, apa yang misalkan anak tadi dari rumah belum sarapan dan akhirnya meluapkan emosinya pada saat kegiatan itu. Kita juga harus banyak menggali informasi yang memang apa yang terjadi di rumah dulu. Kalau ujuk-ujuk di sekolah tidak mungkin, pasti sebelumnya ada sesuatu akan tetap mengelolanya di sekolah atau kita bawa ke ranah pembinaan. Tapi ini masing-masing dalam tahap pemetaan lagi, maksudnya dalam tahap identifikasi lagi kayaknya bagaimana. Oke, luar biasa. Semoga permasalahan ini cepat segera terselesaikan Bu Winda dan tidak ada lagi kasus-kasus, karena apapun yang terjadi, sepintar apapun anak itu secara akademik, namun kalau karakternya kurang bagus, kita juga harus bagaimana anak di rumah, bagaimana anak di sekolah. Jadi makanya kan kita juga harus berkomunikasi aktif dengan orang tua saat anak-anak juga bersama orang tua itu kan intens waktunya lebih banyak daripada anak-anak di sekolah. Menurut panjenengan Bunda, untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 1 atau belum nih terkait yang dilema etika panjenengan tadi? Secara garis besar sudah ya, tapi tidak mencakup semuanya. Misalkan kalau untuk prinsipnya itu dari 3 prinsip itu kita lebih kepada berbasis akademik dan berbasis karakter. Karena kita selain juga taat mempertimbangkan aturan yang berlaku, kalau misalkan terjadi hal semacam itu kan memang harus juga mendapatkan pembinaan yang lebih tinggi, tapi kita juga mempertimbangkan kepedulian kita terhadap murid itu sendiri, bagaimana kalau misalnya nanti sampai up ke sana. Kemudian kalau untuk pengambilan keputusannya juga kurang lebih sudah sesuai dengan 9 langkah. Kita juga duduk bersama bagaimana siapa saja yang terlibat dan bagaimana. Oke Bu Winda, semoga nanti terselesaikan dengan baik, bagaimana nanti ada perubahan dari sikap anak tersebut yang karena memang kesadaran diri atau motivasi intrinsik itu yang lebih mungkin. Kalau motivasi ekstrinsik yang dari luar itu mungkin 1-2 hari anak itu menjadi taat, tertib dan lain sebagainya, tapi mungkin masih ada indikasi untuk kembali lagi seperti itu. Kalau kesadaran harus begini. mungkin lurus tidak. Kemudian untuk yang hal-hal yang perlu dikembangkan, perlu dievaluasi dalam pengambilan keputusan tersebut apa Bu? Komunikasi aktif antar sendiri juga penting, karena kalau komunikasinya tidak benar-benar diluruskan begitu, kadang kan bisa salah paham antara pihak yang ini pinginnya seperti ini, yang pihak ini pinginnya seperti ini. Jadi benar-benar perlu komunikasi dan pemersatu pemahaman lakukan itu, kemudian juga merefleksi hasil keputusan itu supaya nanti bila ada permasalahan yang sama itu nanti bisa kita jadikan ajakan untuk mengambil keputusan. Oke, luar biasa sekali, karena memang yang kita hadapi bukan hanya di lingkup satu sekolah Bu Winda, kalau yang terjadi kemarin. Oke Bu Winda, yang poin 2 yang terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid, tentunya panjenengan sudah banyak melakukan praktik baik yang mana di video panjenengan yang saya lihat di Grab saya juga sudah luar biasa sekali. Tentunya ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan bagaimana sebelum panjenengan atau di awal panjenengan ikut program ini sampai saat ini kita sudah mencapai 5 nih. Apa yang sudah panjenengan buat dalam kegiatan rancangan program yang berdampak pada murid kita? Sudah Bu, saya sudah membuat rancangan kemarin itu di visi, ini kan masih ada kaitannya dengan ketiga ya Bu, visi guru penggerak itu. Di sana saya membuat sebuah program tentang pembiasaan tertib ibadah sholat Jumat dan sholat zuhur, karena kan bisa kita lihat ketika pelaksanaan sholat itu luar biasa, anak-anak itu susahnya Bu diminta tenang itu kan, kayak ya Allah ini gimana ya caranya supaya anak-anak ini bisa punya kesadaran ini loh sholat, kita sedang menghadap Tuhan, itu gimana sikapnya. Tapi seperti kayak
terlepas dimanapun pada saat ini anak-anak yang yang ada di fase dasar atau di tingkat SD seperti saat ini mayoritas sama, karena mungkin juga apa yang anak-anak konsumsi, bagaimana bahan-bahan pengawet masuk dalam tubuh mereka, kemudian nanti ada hubungannya dengan fisik motorik kasarnya. Memang kadang-kadang kita juga sebagai guru itu kadang emosi kita juga katakanlah itu naik turun juga. Ada saatnya kita juga slow, ada saatnya kita juga seperti mau meluapkan, tapi kita secara psikologi juga harus memahami kondisi anak-anak yang seperti itu. Makanya kan bagaimana pemetaan atau asesmen diagnostik, bagaimana gaya belajar mereka yang kinestetik itu memang cenderung anak-anak yang banyak geraknya, ada yang visual, ada audio. Jadi kalau kita kelompokkan mungkin kan kalau anak-anak yang kinestetik dengan kinestetik itu akan pro, mereka akan meluapkan tenaganya sampai anak-anak itu agak tenang. Kalau dari awal tenaga mereka itu katakanlah belum terlampiaskan ke gerakan, itu tetap usap. Karena saya pun juga menghadapi anak-anak TK yang seperti itu kadang-kadang. Makanya kadang ya ngelus dodo itu sambil dengok. Kadang-kadang itu emosi kita memang juga naik turun seperti itu. Kemudian untuk bentuk programnya seperti apa Bu Indah yang sudah menjenengan rancang kemarin? Kemarin sebenarnya ada beberapa program, karena saya kan bidangnya di non PAI ya. Saya juga di program di sini. Kalau untuk yang sudah berjalan itu kan bisa dibilang ekstrakurikuler ya Bu. Soalnya di luar jam itu masih terkait kebiasaan agama yang dari pagi itu jam 5 jam anak-anak itu sudah jam 6:30 itu sudah ada kebiasaan terus jadi jadwal weekend khusus itu programnya. Kemudian juga setelah berarti sudah terjadwal nih Mbak? Sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya. Itu malah sudah program. Itu. Kemudian dengan mengikuti guru penggerak ini tentunya kan program tertentu juga harus lebih dihidupkan lagi. Kemudian selain di tadarus itu juga setelah tadarus itu nyambung. Jadi yang tiketnya tadarus itu nyambung di sana pakai itu membina atau memandu teman-teman yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan mikrofonnya terdengar sampai kelas 6. Jadi mikrofonnya bisa Mbak seluler. Jadi doanya itu bisa dipandu secara serentak gitu, mulai dari berdoa, kemudian setelah itu berdoa juga pengembangan nasionalnya juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga Pancasilanya, kemudian juga peningkatan keimanannya itu rukun iman dan rukun Islam. Fenomena saat ini ternyata hanya dari siswa-siswa yang sudah menginjak tingkat atas itu ternyata rukun iman dan rukun Islam saja kok tidak hafal gitu kalau kita lihat di video yang viral itu. Itu mengantisipasi, jadi ini bisa dijadikan sebuah program kebiasaan supaya anak nanti kedepannya juga bisa terus ingat dengan ini rukun keimanannya dan juga rukun Islamnya ini. Kemudian nanti juga di istirahat itu juga ada sholat duha, kemudian juga sholat zuhur, kemudian juga al-Fatihah, Asmaul Husna dan juga Juz 30 untuk yang program-program terkait dengan ekstrakurikuler. Nanti rencananya kalau yang mau saya rencanakan itu di bagian ini Bu, program hafalannya ini selama ini masih belum, menurut saya belum maksimal gitu, masih hasil akhirnya itu masih begitu-begitu saja. Jadi di lewat program pengembangan CGP ini nanti saya harap ada program ekstrakurikuler khusus yang memang benar-benar itu nanti memetakan terkait hafalan hafalan ini ya benar-benar dimetakan. Jadi nanti hasilnya itu ada. Kalau selama ini kan hanya sebatas saya masukkan di jam pembelajaran, maksudnya pembiasaan untuk hafalannya ini saya tes ketika di jam ada saya sempatkan di jam pas mapel PAI berarti nggih. Pas mapel PAI nanti saya rencananya itu akan ada jam khusus yang kalau biasanya kan serentak satu kelas itu ya Bu. Ini nanti saya akan pilih anak-anak yang memang memiliki keinginan atau di bagian hafalan ini, mereka yang punya keinginan akan saya berikan wadah dalam pengembangan. Jadi nanti ada waktu khusus mungkin setelah pulang sekolah atau setelah sholat duha istirahat itu sebentar itu untuk murojaah hafalannya. Luar biasa sekali. Jadi dari paparan panjenengan saya menyimpulkan
di sini panjenengan ingin memberikan wadah atau sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak tersebut. Jadi di sini ketika anak-anak diberi kebebasan memilih, bukan dari gurunya kamu ini, kamu ini, kamu ini. Di sini kan saya menyimpulkan dari program yang panjenengan ikuti ini kan sudah ada dampaknya. Jadi ketika kita bagaimana kita menghamba dan memerdekakan peserta didik, karena nantinya juga terkait di akhirnya student well-being, bagaimana anak itu bahagia, lahir batinnya tidak tertekan, kemudian ketika anak-anak melakukan dengan senang hati, memang itu ya apa yang dimaukan, dengan hasil akhir nanti kan pasti beda dengan kita memaksa harus seperti ini dan seperti ini kan, luar biasa. Yang menjadi tantangan panjenengan apa Bunda selama ini? Yang jadi tantangan tentunya respon dari peserta didik yang beragam, yang sulit itu sebenarnya kan itu terkait membangun motivasi internal yang ada di dalam. Nggih, memang. Ya itu. Kadang kan menurut kita itu baik, tapi kalau anak-anak itu belum punya motivasi dari dalam dirinya, oh ini baik, sepemikiran anak kita itu akan sangat sulit gitu. Ketika misalnya anak-anak kita ajak atau kita motivasi untuk ayo nak belajar pidato misalnya kan, kalau belajar atau programnya itu sudah di sejak awal kan, ketika ada kegiatan lomba seperti ini betul iya Mbak Winda. Jadi kadang-kadang di situ sulitnya terus menumbuhkan motivasi internal ini loh yang terus kita cari. Tadi dari paparan jenengan di sebelumnya ini kan juga jenengan akan memberikan wadah kepada siapa anak-anak yang katakanlah ingin nanti, siapa yang ingin hafalan murojaah bagaimana bla 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 bla. Jadi mungkin dari anak-anak lain yang suka dengan seninya, misalkan mendongeng, bercerita, kemudian membaca puisi, kemudian katakanlah berpidato, itu nanti kan penjenengan juga bisa mengarahkan dengan misalkan rekan sejawat yang memang membidangi itu. Jadi ada kolaborasi antara rekan sejawat dan dengan peserta didik yang sesuai dengan minat bakatnya tersebut. Jadi ketika nanti ada misalkan perlombaan atau apalah, jadi anak-anak itu artinya itu sudah ada planning, sudah ada persiapan, tinggal mematangkan saja. Sebenarnya kalau arahnya itu perlombaan, kalau saat ini bukan perlombaan, sebenarnya itu semua anak-anak itu hebat. Mungkin hanya ada beberapa yang menurut kita orang dewasa, anak itu punya kemampuan yang lebih dari temannya, tapi sebenarnya dari mereka yang sudah jadi peserta itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Seperti itu Bunda. Oke Bunda, terima kasih. Kemudian dalam menghadapi tantangan tersebut apa yang panjenengan lakukan Bunda? Dalam menghadapi tantangan tersebut tentunya kita terus memotivasi anak-anak, terus memberikan himbauan sampai poin yang C terkait dengan perkembangan komunitas praktisi yang sudah panjenengan ikuti. Apakah panjenengan sudah di lingkungan sekolah panjenengan, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran panjenengan Bu? Sudah ada Bu, dan peran dari komunitas ini tentunya sangat mendukung dari proses pembelajaran yang ada. Karena kan dalam komunitas ini kita saling berkolaborasi bagaimana membentuk program-program yang itu nanti akan mempermudah proses pembelajaran itu sendiri, juga membentuk program-program yang berdampak kepada murid. Jadi komunitas ini terbentuk sebelum panjenengan ikut di program JGP atau sesudahnya? Sebenarnya sudah ada ya sebelumnya, misalnya kan antar teman sejawat itu kan selalu ada ya. Berarti sebelumnya Tapi ketika ada JGP ini itu semakin matang gitu loh Bu. Ketika misalnya dalam komunitas ini saya mau mensosialisasikan tentang apa begitu gitu. Berbagi praktek baik. Itu lebih berdasar gitu, dan lebih lebih yakin gitu loh Bu. Jadi tidak seperti dulu kalau mau menyampaikan sesuatu itu masih ini betul nggak ya? Masih dilema Masih dilema. Jadi ketika melalui program pelatihan JGP ini itu sangat menghidupkan dan juga menumbuhkan adanya komunitas itu sendiri. Oke, jadi dampaknya memang luar biasa, dan memang satu yang perlu digarisbawahi, kuncinya semuanya adalah kolaborasi. Iya betul, kolaborasi.
Kemudian perubahan apa saja yang menyenangkan yang panjenengan alami di komunitas panjenengan itu, Bu? Lebih meningkatkan komunikasi aktif, Bu. Jadi lebih lebih akrab, juga lebih saling peduli, lebih saling menghargai, mungkin juga lebih saling mengenal antar kita masing-masing gitu loh, Bu, di dalam komunitas ini. Kalau dulu kan sebatas ya, hanya bagaimana rekan kerja itu ya, tapi dengan adanya komunitas ini itu membuat kami semakin akrab dan juga semakin kolaboratif juga, kompak gitu. Setiap ada acara apa, entah itu programnya tidak hanya dalam kaitan keagamaan, juga dalam bidang-bidang yang lain, itu kami saling mendukung dan saling support satu sama lain. Oke, Bu Indah, luar biasa sekali. Kemudian apa yang ingin panjenengan lakukan di komunitas tersebut setelah selesainya program PGP ini, Bu Indah, nanti? Kan pasti sudah ada rencana ke depan, saya mau akan seperti apa komunitas saya nanti setelah saya jadi guru penggerak, ngaten nggih? Tentunya terus mengembangkan program-program yang sudah kami bentuk, Bu. Kemudian juga selain daripada itu juga mewujudkan atau merencanakan program-program baru di dalam komunitas yang itu nanti akan berdampak baik kepada murid. Dan tentu saja dari pengalaman saya di JGT ini sedikit banyak memotivasi teman-teman untuk ikut juga di dalam kegiatan pelatihan guru. Oke, luar biasa sekali, Bu Indah. Kemudian apa dukungan yang panjenengan perlukan terkait dengan keberadaan panjenengan di komunitas praktisi ini bersama untuk terus bisa belajar, ya kan? Tentu saja izin dari kepala sekolah itu sangat kami butuhkan, Bu, untuk menghidupkan komunitas ini. Kemudian juga kolaborasi dan keterlibatan dari seluruh komunitas yang ada di sekolah, dan juga komitmen serta tanggung jawab dari seluruh komunitas untuk terus menghidupkan program-program yang ada di dalam komunitas ini. Oke, jadi komitmen dan tanggung jawab serta kolaborasi, Mbak Winda. Oke, terima kasih Mbak Winda untuk kegiatan hari ini. Nanti kita lanjutkan pada dialog pasca observasi panjenengan bersama nanti Bu Puji ya, sebagai rekan sejak panjenengan. Oke, alhamdulillah Bu Winda, sudah saatnya kita sampai di bagian atau sesi akhir pendampingan, yang mana kita harus melakukan refleksi. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, di akhir kita ada refleksi. Bu Winda, setelah menjalani program PGP ini, menurut panjenengan apa yang sudah panjenengan kuasai dari materi-materi yang sudah panjenengan praktekkan tadi, yang diantaranya kan sudah banyak sekali dari awal pembelajaran di modul 1 sampai sekarang sudah menginjak di 3. Oke, tentunya banyak sekali ya, Bu, ya. Kalau kita totalkan sampai di 3.3 ini ada kurang lebih 10 modul. Ya, jadi dari 10 modul ini saling berkaitan dari satu sama lain. Di awal modul, di modul 1 ini kita lebih dipahamkan terkait dengan konsep-konsep pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang itu lebih diarahkan kepada merdeka belajar dan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana dalam pembelajaran berpihak pada murid ini kita dihimbau untuk bisa menciptakan budaya positif di dalam komunitas kita, budaya positif di dalam komunitas kita. Kemudian juga dalam hal di modul 2, kemudian di modul 2.2 ini kita lebih difokuskan kepada bagaimana kita menjadi seorang guru, di mana di sini kita belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE. Kemudian di modul 3 ini kita lebih diarahkan kepada konsep-konsep bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Oke, luar biasa sekali, sudah komplit paparan panjenengan. Bukan hanya panjenengan secara teori, tapi sudah saya lihat praktik-praktik lainnya juga sudah luar biasa, Bu Winda. Saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih, sampai saat ini panjenengan tetap berkomitmen dan bekerja keras. Bagaimana panjenengan tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas di LMS, namun juga bagaimana praktek-praktek yang panjenengan lakukan di sekolah yang memang sudah ada yang
berdampak bagi peserta didik maupun rekan sejawat. Jadi nanti sebelum PI 6 saya mengingatkan kembali panjenengan melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang mana nanti sebelum PI 6 itu harus panjenengan lakukan ya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan lagi adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian jenengan nanti juga mengundang aktor seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, perwakilan saja, kemudian tokoh setempat dan perwakilan gender itu bisa komite yang terlibat dalam diskusi. Kemudian nanti panjenengan membuat notulennya, jangan lupa nggih. Notulen. Itu nanti ketika di PI 6 Bu. Jadi sebelum PI 6. Ya, sebelum PI 6. Jadi mengundangnya komite ini atau mengundang para peran-peran ini sebelum PI 6 nggih. Jadi siapkan notulen, foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi mungkin itu saja yang perlu kita diskusikan pada saat kegiatan PI 5 ini. Mungkin dari Bu Winda apa yang masih kurang dari pendampingan hari ini Bu Winda terkait saya sebagai pengajar praktek panjenengan? Sejauh ini tidak ada Bu, jenengan sudah luar biasa dalam pendampingan, dalam pembimbingan, dalam terus memotivasi kami, terus mengarahkan kami untuk terus motivasi di dalam menyelesaikan program ini. Itu sudah sangat luar biasa Bu kami. Dan saya harapannya jenengan selalu sehat. Oke, amin. Yes. Begitu juga dengan Bu Winda dan teman-teman juga sampai nanti di akhir masa tugas kita, bahkan sampai kita sudah tidak mengajar lagi, istilahnya semoga sama Allah diberi kesehatan, kelapangan, keberkahan, baik rezeki, umur serta dipermudah dalam segala urusan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Bu Winda bahwasanya kegiatan hari ini berjalan dengan baik, dan terima kasih. Semoga nanti kita bertemu lagi di kegiatan Loka Karya 5 yang nanti untuk surat dan tempatnya masih menyusul. Terima kasih sekali Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam guru penggerak. Salam tergerak.